Pernahkah kalian mendengar ungkapan Jawa, Sabdo Pandito Ratu? Mungkin terdengar seperti kalimat kuno dari sebuah dongeng, tetapi di balik tiga kata ini tersimpan filosofi kepemimpinan yang luar biasa dalam dan masih sangat relevan hingga hari ini. Ungkapan ini bukan sekadar pepatah, melainkan sebuah prinsip sakral yang menjadi tolok ukur integritas seorang pemimpin di tanah Jawa. Mari kita bedah bersama makna, sejarah, dan relevansi Sabdo Pandito Ratu dalam kehidupan kita. Secara harfiah, sabdo berarti ucapan atau kata. Pandito adalah seorang pendeta, resi, atau orang bijak yang ucapannya dianggap suci dan penuh kebenaran. Sedangkan ratu adalah raja atau pemimpin tertinggi. Jadi, sabdo Pandito Ratu bisa diartikan sebagai ucapan seorang pendeta adalah ucapan seorang raja. Namun, maknanya lebih dalam dari itu. Filosofi ini mengajarkan bahwa ucapan seorang pemimpin haruslah setara dengan ucapan seorang bijak suci, tidak dapat ditarik kembali, dan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin bukan hanya penguasa, tetapi juga seorang pandito yang setiap katanya memiliki bobot spiritual dan hukum. Ungkapan ini sering diperkuat dengan kalimat lanjutannya, Sabdo Pandito Ratu Tan Kino Wola Wali. Artinya, ucapan seorang pemimpin tidak boleh mencela-mencela atau diubah-ubah sesuka hati. Sekali terucap, ia menjadi sebuah janji yang mengikat, sebuah hukum yang harus dijalankan. Jika ternyata ucapan itu salah atau keliru, maka ada konsekuensinya. Yen salah kudu diendhani, yang berarti jika salah harus ditebus. Ini menunjukkan betapa tingginya standar moral yang diletakkan pada pundak seorang pemimpin. Kekuasaan tidak memberinya hak untuk berbohong atau ingkar janji. Justru sebaliknya, kekuasaan menuntut tanggung jawab yang lebih besar atas setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dari mana asal-usul konsep luar biasa ini? Jejaknya bisa kita telusuri dalam berbagai narasi sejarah dan sastra Jawa. Salah satu yang paling populer adalah keterkaitannya dengan ramalan Jayabaya, raja dari kerajaan Kediri yang termasyhur dengan nubuat-nubuatnya tentang masa depan Nusantara. Dalam ramalannya, Jayabaya menggambarkan datangnya seorang pemimpin ideal yang memegang teguh prinsip ini. Seorang pemimpin yang akan membawa keadilan dan kemakmuran setelah zaman penuh kekacauan atau zaman edan. Selain itu, konsep ini juga sering dilekatkan pada tokoh-tokoh pahlawan legendaris seperti Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said, pendiri Mangkunegaran, dan juga Pangeran Diponegoro. Keduanya adalah sosok pangeran yang tidak hanya berjuang secara fisik melawan penjajahan, tetapi juga dianggap sebagai pemimpin spiritual. Mereka adalah contoh nyata bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi ratu sekaligus pandito. Perkataan mereka menjadi sumber inspirasi, membakar semangat rakyat, dan dianggap sebagai sabda suci yang harus diperjuangkan hingga titik darah penghabisan. Mereka tidak hanya memerintah dengan kekuasaan, tetapi memimpin dengan karisma, integritas, dan keteladanan. Untuk lebih memahami filosofi ini, mari kita simak sebuah cerita yang sering dikisahkan dalam tradisi lisan Jawa. Alkisah, di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa dan dihormati rakyatnya. Suatu hari, di tengah kegelisahan karena ancaman musuh yang semakin kuat, sang raja dengan lantang mengucapkan sebuah sabda di hadapan para punggawa dan rakyatnya. Ia berjanji, siapapun yang mampu menyatukan kembali rakyat kita dan mengusir musuh dari tanah ini, dialah yang paling pantas untuk menggantikanku sebagai raja, dialah pewaris tahta yang sah. Ucapan itu, yang didasari oleh harapan dan mungkin sedikit keputusasaan, menyebar ke seluruh penjuru negeri. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda biasa yang tidak memiliki darah biru, namun dianugerahi jiwa kepemimpinan yang luar biasa, keberanian yang tak tertandingi, dan hati yang tulus mencintai tanah airnya. Tergerak oleh sabda sang raja dan penderitaan rakyatnya, pemuda ini mulai bergerak. Ia mengumpulkan para pemuda desa, melatih mereka, dan dengan strategi yang cerdas serta semangat yang membara, ia memimpin perlawanan. Perjuangannya tidak mudah, tetapi karena tekadnya yang kuat dan kemampuannya menyatukan rakyat dari berbagai kalangan, sedikit demi sedikit mereka berhasil memukul mundur pasukan musuh. Kemenangan demi kemenangan diraih, hingga akhirnya musuh besar itu berhasil diusir sepenuhnya dari kerajaan. Negeri kembali damai, dan nama pemuda itu dilulukan sebagai pahlawan sejati. Sesuai dengan haknya, sang pemuda kemudian menghadap sang raja di istana untuk menagih janji yang pernah diucapkan. Namun, apa yang terjadi?
Melihat pemuda yang berasal dari kalangan rakyat jelata itu kini berdiri di hadapannya sebagai penagih takhta, hati sang raja menjadi bimbang. Muncul keraguan, keserakahan, dan keinginan untuk mempertahankan kekuasaannya. Sang raja mulai mencari-cari alasan untuk menarik kembali sabdanya. Ia berpikir, bagaimana mungkin seorang rakyat biasa sepertinya bisa menjadi raja? Tahta ini adalah milik keluargaku turun-temurun. Di tengah kebimbangan sang raja, para penasihat istana, para resi, dan sesepuh kerajaan maju dan mengingatkan dengan lembut namun tegas. Mereka berkata, Paduka Raja, ingatlah prinsip luhur yang menjadi penyangga kerajaan ini. Sabdo Pandito Ratu Aurakina Walawali, ucapan seorang raja adalah suci dan tidak boleh dibatalkan. Paduka telah bersabda, dan sabda itu telah menjadi harapan bagi seluruh rakyat. Menariknya kembali akan menghancurkan kehormatan Paduka dan meruntuhkan kepercayaan rakyat. Mendengar nasihat bijak itu, sang raja tersadar dari kehilafannya. Ia mengerti bahwa kehormatan seorang pemimpin tidak terletak pada tatanya, tetapi pada kemampuannya memegang teguh ucapannya. Dengan berat hati, namun dengan kesadaran penuh akan tanggung jawabnya, sang raja akhirnya menepati janjinya. Ia menyerahkan mahkotanya kepada sang pemuda pahlawan. Transisi kekuasaan itu pun terjadi bukan karena pertumpahan darah, melainkan karena ditegakkannya sebuah prinsip luhur. Pemuda itu pun menjadi raja baru yang memimpin dengan keadilan dan dicintai rakyatnya, membuktikan bahwa legitimasi sejati datang dari kelayakan, bukan sekadar garis keturunan. Cerita ini mungkin terdengar sederhana, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangatlah mendalam. Pertama, ini adalah pelajaran tentang integritas. Seorang pemimpin harus menjadi orang yang kata-katanya bisa dipegang. Janji bukanlah alat untuk meraih kekuasaan, melainkan sebuah kontrak suci dengan rakyatnya. Kedua, cerita ini menantang gagasan bahwa kekuasaan hanya milik kaum bangsawan. Legitimasi sejati seorang pemimpin diukur dari kapasitas moral, keberanian, dan kemampuannya untuk membawa kebaikan bagi banyak orang. Siapapun yang pantas, dialah yang berhak memimpin. Ketiga, ini adalah pengingat bahwa kekuasaan itu sakral. Ucapan pemimpin memiliki kekuatan untuk menciptakan harapan atau justru kehancuran. Oleh karena itu, setiap kata harus dipikirkan dengan matang. Jika seorang pemimpin melakukan kesalahan, ia tidak boleh lari dari tanggung jawab. Ia harus menebusnya, entah dengan memperbaiki kebijakan, meminta maaf secara tulus, atau bahkan mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban tertinggi. Inilah esensi satria, seorang pemimpin yang berani mengakui kesalahan dan menanggung konsekuensinya. Lalu, apa relevansinya untuk kita di zaman modern ini? Sangat relevan. Di era digital di mana informasi menyebar secepat kilat, ucapan seorang pemimpin, baik itu presiden, gubernur, manajer perusahaan, atau bahkan ketua RT, terekam dengan jelas. Janji-janji kampanye, pernyataan di media, atau bahkan cuitan di media sosial, semuanya adalah bentuk sabda di era modern. Konsep Sabdo Pandito Ratu menjadi sebuah cermin dan kritik sosial yang elegan. Ketika kita melihat seorang pemimpin yang dengan mudahnya mengingkari janji-janji politiknya, kita bisa teringat pada prinsip ini. Ketika ada pejabat yang pelin-pelan dalam kebijakannya, menyebabkan kebingungan di masyarakat, filosofi ini mengingatkan kita akan bahaya pemimpin yang ucapannya kino wolawali. Prinsip ini mengajarkan kita sebagai masyarakat untuk menjadi lebih kritis dan menuntut standar integritas yang tinggi dari mereka yang kita pilih untuk memimpin. Bagi para pemimpin sendiri, Sabdo Pandito Ratu adalah sebuah kompas moral. Sebelum berucap, pikirkan dampaknya. Sebelum berjanji, ukur kemampuannya untuk menepati. Dan jika sudah terucap, laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena kepercayaan adalah aset paling berharga seorang pemimpin. Sekali hilang, akan sangat sulit untuk membangunnya kembali. Jadi, Sabdo Pandito Ratu bukanlah sekadar warisan budaya masa lalu. Ia adalah sebuah prinsip kepemimpinan universal yang abadi, sebuah pengingat bahwa kekuasaan sejati tidak diukur dari seberapa tinggi jabatan seseorang, tetapi dari seberapa luhur integritas dan tanggung jawab yang menyertainya. Sebuah pelajaran dari kearifan Nusantara yang layak kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pemimpin maupun sebagai warga negara yang mendambakan kepemimpinan yang amanah. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir.
Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan kita wawasan baru tentang kekayaan budaya dan filosofi bangsa kita. Apa pendapat kalian tentang konsep Sabdo Pandito Ratu? Apakah kalian melihat relevansinya di sekitar kita? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.